Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Allah menjawab istikharah kita setelah kita melakukan sholat istikharah? Oke, jadi teman-teman, Allah itu akan menjawab sholat istikharah kita, membantu kita mengambil keputusan itu dengan beberapa cara. Cara yang paling umum adalah yang pertama melalui mimpi. Tetapi melalui mimpi ini juga tidak selamanya dialami. Seperti saya misalnya, saya belum pernah mengalami istikharah kemudian dijawab oleh Allah melalui mimpi, ya. Ini hanya sebagian kecil, ya. Tapi yang kedua, bisa jadi Allah akan memantapkan hati kita melalui masukan orang lain yang pada akhirnya kita semakin yakin. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati kita, tiba-tiba aja kita merasa yakin dengan satu keputusan. Oke? Dan yang keempat, dengan cara Allah halangi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk kemudian kita menggeser kepada apa yang kita tadi tidak inginkan. Nah, jadi teman-teman, yang penting kita istikharah dulu. Insya Allah kalau kita sudah melakukan istikharah, apapun jawaban, berarti kita sudah melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Ketika Allah sudah kita libatkan, maka insya Allah pada saat itu keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Saya sudah banyak sekali mengalami hal-hal yang membuat saya pada akhirnya melakukan istikharah. Dan banyak hal yang saya syukuri ketika saya melakukan istikharah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membuat saya itu merasa yakin untuk mengambil satu keputusan. Dan akhirnya rasa syukurnya saya rasakan hingga kini. Mungkin sebagai contoh biar teman-teman lebih relate, ya. Misalnya dulu saya sempat lulus beasiswa S3 ke luar negeri. Tapi waktu itu saya ragu gitu. Kalau saya ngambil beasiswa S3 4 tahun ke luar negeri, itu jamaah saya tinggal karena waktu itu saya udah dakwah harian, dan mahasiswa saya tinggal, dan saya nggak siap lagi meninggalkan orang tua saya. Akhirnya saya tetap memilih, tapi dapat beasiswa ya kalau ke luar negeri. Tapi kalau saya tetap kuliahnya di Indonesia, S3-nya saya nggak dapat beasiswa. Saya bingung, kalau saya ambil beasiswa, orang tua saya tinggal, mahasiswa saya tinggal, jemaah saya tinggal. Tapi kalau saya tetap kuliah di dalam negeri, saya nggak dapat beasiswa. Waktu itu saya sangat bingung teman-teman, karena saya udah di pesantren 6 tahun, kemudian saya sempat ngekos waktu S2-nya di Jogja, dan udah terlalu sering saya meninggalkan orang tua saya. Sementara saya pengen di hari tua orang tua saya itu saya bisa membahagiakannya dengan melihat wajah saya. Saya ragu ngambil beasiswa itu. Lalu saya istikharah, akhirnya Allah tetapkan keputusan saya untuk kuliahnya di Indonesia saja. Dan alhamdulillah S3 saya waktu itu selesai 1 tahun 8 bulan saja. Waktu itu di usia 27 masuk 28 tahun. Nah, bayangkan seandainya saya mengambil beasiswa ke luar negeri, mungkin gak tamat-tamat saya karena beasiswanya untuk 4 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya satu keyakinan untuk kuliahnya di Indonesia saja. Dan alhamdulillah tanpa meninggalkan pekerjaan, tanpa meninggalkan jamaah, tanpa meninggalkan orang tua, tanpa meninggalkan mahasiswa, Allah berikan saya rezeki untuk beasiswa, untuk kuliah S3 sendiri tanpa beasiswa, dan dengan tamat cepat pada waktu itu. Karena S1 S2 saya sudah menikmati beasiswa, S3-nya pengen beasiswa lagi. Iya, waktu itu saya ragu, ya. Dan itu keputusan terbesar yang saya sangat syukuri dalam hidup saya. Seandainya saya ambil beasiswa S3 itu, mungkin saya terpisah lama lagi dengan orang tua saya, meninggalkan kota saya lebih lama lagi, meninggalkan pekerjaan saya lebih lama lagi, meninggalkan dakwah saya lebih lama lagi. Maka itu yang sangat saya syukuri, sehingga saya berhasil tamat cepat dan bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat setelah kuliah saya itu selesai, meskipun kuliahnya di Indonesia. Nah, ini sekedar sharing, tidak bermaksud apa-apa, tapi inilah makna dari istikharah, dan banyak hal lagi yang saya syukuri ketika saya melakukan istikharah dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup saya. Teman-teman, itu aja ya. Ini muka saya ya gitulah ya. Saya barusan turun dari Gua Hiro ya. Teman-teman, kalau kita bagi yang belum follow Instagram saya, boleh yuk follow Instagram saya, karena Instagram lebih pribadi lagi ya. Kalau di TikTok itu kita cuma bisa berteman ya, palingan dengan video. Barangkali kita bisa DM-an di Instagram, terutama setelah saya pulang dari Indonesia nanti, ke Indonesia nanti. Salam takzim saya buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.